warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma, NPM 2042201112 dari Prodi PGSD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang telah saya buat, yaitu yang pertama materi konsep IPS di SD dan yang kedua pengembangan pembelajaran IPS di SD. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang saya sebutkan tadi satu persatu. Yang pertama, konsep IPS di SD. Pengertian IPS. IPS adalah singkatan dari Ilmu Pengetahuan Sosial. IPS mempelajari tentang kehidupan manusia dalam masyarakat dan lingkungannya. IPS juga membantu kita memahami bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain dan bagaimana mereka beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya, tujuan pembelajaran IPS. Tujuan pembelajaran IPS yang pertama, membentuk warga negara yang berakhlak mulia, cerdas, dan bertanggung jawab. Yang kedua, IPS mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang baik. Yang ketiga, IPS membantu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Yang keempat, IPS mendorong siswa untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Yang kelima, IPS membantu siswa mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi. Yang keenam, meningkatkan pemahaman tentang lingkungan sosial dan budaya. Yang ketujuh, menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Selanjutnya, materi IPS di SD. Materi IPS di SD yang pertama ada sejarah. Sejarah mempelajari tentang peristiwa masa lampau, tokoh-tokoh penting, dan perkembangan suatu bangsa. Yang kedua, geografi. Geografi mempelajari tentang permukaan bumi, iklim, flora dan fauna, serta penduduk di berbagai wilayah. Yang ketiga, ekonomi. Ekonomi mempelajari tentang produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dalam suatu masyarakat. Yang keempat, sosiologi. Sosiologi mempelajari tentang struktur sosial. Yang kelima, antropologi. Antropologi mempelajari tentang budaya. Yang keenam, politik. Politik mempelajari tentang sistem pemerintahan, lembaga politik. Selanjutnya, kedua, materi pengembangan pembelajaran IPS di SD. Yang pertama, metode pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek. Siswa belajar mengerjakan proyek yang berhubungan dengan materi IPS. Yang kedua, pembelajaran kooperatif. Siswa belajar dalam kelompok kecil, saling membantu dan berbagi pengetahuan. Yang ketiga, pembelajaran berbasis masalah. Siswa diajak memecahkan masalah yang berhubungan dengan materi IPS di SD. Yang ketiga, pembelajaran berbasis masalah. Siswa diajak untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan materi IPS. Yang keempat, pembelajaran berbasis teknologi. Siswa dapat menggunakan teknologi seperti komputer, internet, aplikasi edukasi untuk belajar IPS. Yang selanjutnya ada media pembelajaran. Yang pertama ada peta. Peta membantu siswa memahami lokasi geografis, batas wilayah, dan letak suatu tempat. Yang kedua, gambar. Gambar memberikan ilustrasi visual tentang materi IPS, seperti gambar tokoh sejarah, peta, atau objek geografis. Yang ketiga, video. Video menampilkan informasi secara audio visual, seperti video dokumenter tentang sejarah atau budaya. Yang keempat, internet. Internet adalah sumber informasi yang kaya dan beragam di materi IPS, seperti situs web, artikel, dan video edukasi.
Yang selanjutnya, evaluasi pembelajaran. Yang pertama, tes tertulis. Tes tertulis mengukur pemahaman siswa terhadap materi IPS melalui soal-soal tertulis. Yang kedua, presentasi. Presentasi menilai kemampuan siswa dalam menyampaikan informasi dan ide secara lisan. Yang terakhir, portofolio menilai perkembangan pembelajaran siswa secara keseluruhan melalui kumpulan hasil karya. Itulah penjelasan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.